yang perlu mentaati juga mengimplementasikan apa kesepakatan. Jadi tidak yang sudah ada, yang sudah disepakati sebelumnya. Jadi tidak hanya proses pendamaian untuk mengusulkan suatu hal yang baru, tapi juga menegaskan komitmen-komitmen sebelumnya, karena sebetulnya komitmen-komitmen yang sebelumnya ini to some extent itu Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma alimna ma yanfa'na wa fa'na ma Iya, 'allamtana Pak. wa zidna ilma wa amalan taqabbal ya rahman rahim. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukur pada Allah, pada hari ini kita masih bisa mengikuti perkuliahan kita dalam mata kuliah akhlak tasawuf ya. Akhlak tasawuf. Insyaallah tema kita adalah tentang studi kritis terhadap aliran tasawuf ya. Baik, kita sudah membahas tentang tasawuf ya. Sudah beberapa kali kita bahas tentang maknanya atau pengertiannya dari segi etimologi maupun terminologi. Jadi tasawuf ini kalau di kalangan barat dikenal dengan mistisme ya, mistisme Islam. Ya, salah satu aspek esoterik. Esoterik artinya apa? Rohania. Ya, rohania ataupun istilahnya sesuatu yang ada di dalam spiritualism sebagai salah satu bentuk perwujudan dari ihsan yang dalam Islam ya kan. Dalam hadis kan ada disebut ketika salah seorang laki-laki yang itu merupakan malaikat ya, ketika Nabi berkumpul, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang tiba-tiba muncul dan tak ada tanda-tanda dia itu sudah melakukan perjalanan panjang. Kita tahu bahwa di Arab itu dulu apa utamanya, istilahnya transfer utamanya adalah dengan menaiki kuda ataupun unta. Nah, jadi orang yang melakukan perjalanan jauh akan nampak bekas-bekas perjalanan, ya, debu-debu, artinya mukanya, rambutnya, apa semua, tetapi ini tidak nampak. Ya. Kemudian menghampiri Rasulullah SAW, mendekatinya sehingga mereka itu dekat, ya, antara bertemu dua lutut. Kemudian ditanya mahwal Islam, ya kan? Kemudian Rasul menjawab. Kemudian mahwal iman, Rasul pun menjawab. Kemudian mahwal ihsan, ya, ihsan. Nah, inilah ihsan yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi ihsan artinya adalah bahwa anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, ya kan? Jadi kamu menyembah Allah seolah kamu melihatnya. Jika kamu belum mampu, belum sampai ke level itu, ya, yakinlah kamu bahwa Allah itu melihat kamu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ihsan ini adalah bentuk kesadaran. Ya, bentuk kesadaran seorang hamba ya mengadakan komunikasi atau dialog dengan Tuhannya, ya. Nah, ketika kita beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, ya, kemudian kita merasa kehadirannya dalam diri kita, ya, kita melihat bahwa merasakan kemanisan beribadah, kemanisan iman, sehingga kita merasakan kesejukan. Nah, itu dia yang dimaksud dengan istilahnya perwujudan ihsan dalam diri seorang hamba. Kemudian sebenarnya apa esensi tasawuf, ya? Tasawuf itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Bahkan Rasul itu sebelum mendapatkan wahyu dia bertahanus. Bertahanus itu menyendiri, menjauh dari hiruk pikuk kehidupan dunia, ya, untuk mengevaluasi, untuk melihat, untuk istilahnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tasawuf ini adalah bentuk cara, ya, kita mendekatkan diri atau merupakan hasil kebudayaan Islam, ya, bagaimana kita menghindari hiruk pikuk dunia, ya,
kemudian mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah, ya, berzikir, macam-macam, ya. Sehingga ini termasuk jenis keilmuan dalam Islam. Ya, seperti halnya fikih, ilmu tauhid, ya, ilmu-ilmu yang lainnya. Karena itulah ilmu tasawuf juga tidak lepas daripada kritikan, ya, dari berbagai golongan yang menentangnya, yang menganggap bahwa tasawuf ini adalah tidak ada sumbernya. Tasawuf ini tidak dipraktekkan Rasul, tidak dijalankan oleh para sahabat. Nah, ini dia apa? Kenapa para penentang itu menganggap bahwa tasawuf bukan ajaran yang berasal daripada Rasulullah SAW, ya. Dia bukan pula warisan yang diterapkan atau yang diajarkan oleh para sahabat. Sehingga tasawuf itu merupakan ajaran sesat dan menyesatkan. Nah, nanti di sini kita akan mengkritisi, ya. Inilah kenapa kita istilahnya, karena ada dua kubu nih. Satu yang menganggap bahwa tasawuf itu diperlukan dan sudah ada sumbernya sejak zaman Rasul SAW dan para sahabat. Dan satu kelompok lagi yang menentang, yang menganggap ini adalah ajaran yang tidak bersumber daripada Rasul SAW. Ajarannya sesat, menyesatkan. Nah, di sini kita mencoba mengkritisi kira-kira apa istilahnya yang dituduhkan oleh kelompok yang menentang tasawuf itu apakah benar, ya kan, ataupun sebaliknya. Ya, jadi pertama para ahli tasawuf ya kan mempunyai prinsip dasar, ya, kemudian mempunyai metode khusus, pendekatan khusus dalam memahami, ya, dalam memahami dan menjalankan agama Islam ini, ya kan. Jadi orang-orang tasawuf ini punya pendekatan tersendiri, punya prinsip tersendiri dalam memahami, mengamalkan, menjalankan ajaran-ajaran Islam, ya. Kemudian metode tasawuf ini, ya, dikenal secara luas oleh banyak orang, ya. Dan mereka menganggap inilah metode yang paling efektif dalam melaksanakan, dalam mengaplikasikan, menjalankan ajaran Islam, ya, untuk istilahnya kita mencapai hidayah, mencapai keamanan, mencapai jalan yang lurus, mustaqim, ya kan. Kemudian orang-orang tasawuf ini yang menganggap tasawuf ini ada sumbernya, ya, mereka itu mencoba membangun, ya, mendirikan keyakinan sendiri, ya, dengan istilah dan simbol-simbol. Nanti kita lihat ada maqamat, ada ahwal, ya kan, karena mereka mencoba membangun simbol keyakinan sendiri dengan istilah-istilah yang dapat kita simpulkan, ya, ada beberapa istilahnya simbol yang mereka adakan, ya. Pertama, orang-orang tasawuf membatasi ibadah hanya pada aspek mahabbah. Apa itu mahabbah? Kecintaan, ya, rasa cinta, rasa hub, ya, yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian mereka mengenyampingkan aspek-aspek lain, ya. Aspek khauf, rasa takut, kemudian aspek roja, mengharap, ya kan? Mengharap bahwa amal kita diterima, mengharap segala apa yang kita lakukan semata-mata kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Taimiyah, ya, Ibnu Taimiyah salah seorang Syekhul Islam berkata, ya, atau orang yang termasuk yang banyak menentang, ya, tasawuf, dia mengatakan bahwa kebanyakan orang yang menyimpang, ya,